Saya mualim 3 di kapal kargo 650 per bulan. 650 US dollar per bulan. Nah, saya dengar teman-teman yang di offshore ini ada yang 65-85 dolar per hari. Per hari? Per hari. Kali 30 lah sudah. 30. Iya. Orang-orang sudah pada pulang itu, sampai saya duduk, saya mau kemana ini kasihan ini. Akhirnya saya pikir, sekian lagi saja. Keluarlah saya itu. Dari dalam itu Kapten Nur Hamid, dia keker-keker begini, dia lihat, kau betul serius mau pergi di kapal kecil? Saya bilang, serius saya ini Cap. Tapi ini di Afrika. Saya bilang, mau ke ujung dunia juga enggak jadi masalah, saya bilang. Ini baru pertama saya lihat ada pelamar dikasih gaji langsung deal. Nego dulu, saya bilang. Cap juga tidak tak kasih tos kita, ya kan? Tidak, karena kan kita pakai prinsip bersyukur, ya tahu menjadi syukur. Tapi memang pada saat itu reguling, begitu saya dikasih 65 dolar itu. Iya, bagaimana perasaan itu? Saya keluar dari office itu, dari Tidewater itu, saya punya kaki kayak malah tidak nyentuh tanah. Malah saya bilang, alhamdulillah dapat saya gaji 65 dolar per hari. Siapa yang mau kasih kita guling? Saya senang itu hari. Saya bilang, saya lah ini mungkin orang yang paling senang di dunia. Saya bilang begitu. Kalau perusahaannya namanya DNV. Yang perwakilannya di Indonesia PT Nobel Denton, DNVGL ya. Jadi DNV itu banyak produknya. Ada kelas. Iya. DNV kelas. Iya, ada DNV kelas. Kalau saya MWS namanya MWS. Ya, Marine Warranty Surveyor. Tapi dengan adanya survei ini, buat saya ini suatu pengalaman yang bagus ya. Kenapa? Kalau kita berlayar saja dengan mengandalkan ANT Satuan Master Marine kan, ya sebegitu-begitu saja kita punya ilmu deguling. Selain Oke, selamat morning ya Kak Kapten Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Armada Dek Gul ini. Selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini. Iya. Sudah meluangkan waktunya ini datang ke Armada Dek Gul ini. Yang dari sekian lama kita baru berjumpa ini. Iya. Ada mungkin lebih 10 tahun, Dik. Kurang lebih deh guling. Kurang lebih ya 10 tahun lah. Alhamdulillah, saya bersyukur ini kita bisa berjumpa ini. Iya. Karena sudah lebih 10 tahun ini. Dari semenjak kita bahkan dari sama-sama kita keluar dari asrama. Iya, 1999 iya. 99. Iya. Kurang lebih. Bagaimana kalau kita cerita dulu sejarah ini ya, kita cerita sejarah perjalanan kita ini Kakak. Saya panggil Kakak saja ya. Boleh deh guling. Apa saja ya. Iya. Kita masih ingat itu waktu kita selesai PD3 langsung kita di Kebantenan, Dik. Oh iya. Banyak-banyak di situ kawan itu deh guling. Iya. Waktu tahun 1999 selesai, kita rame-rame ke Jakarta, tinggal di Mes Kebantenan ya. Mes Kebantenan. Dan dari pengalaman di sana ini mungkin orang hanya melihat sekarang ya terkait dengan kita. Iya. Orang-orang tidak pernah tahu itu bahwa pernah melewati proses nasi basi kita goreng kasih. Iya. Betul deh guling iya. Ya saya ingat sekali itu memang tidak semuanya sama pada saat itu. Ada beberapa yang berangkat lebih awal ya, lebih cepat. Mungkin dia tinggal di mes 1-2 bulan, tapi ada juga bahkan yang sampai 9 bulan termasuk 9 bulan. Saya ada guling iya. Kita 9 bulan itu waktu itu iya. Waktu itu ya 9 bulan. Iya. Saya 9 bulan sempat sampai mes itu berakhir. Iya. Sampai mes itu berakhir masa kontraknya.
barang-barang seperti alat-alat masak itu kita pindahkan Reguling ya. Cari tempat kos-kosan kawan-kawan karena kita tidak bisa. Padahal itu hari kita ditawari sama beberapa perusahaan kecil ya, kapal-kapal kecil, dan kita tolak. Masalahnya kan kita tidak tahu itu hari. Bagaimana itu kapal kecil, yang saya maksud kapal kecil itu kayak kapal-kapal offshore, takut apa semua. Kita belum tahu itu. Karena itu hari juga saya langsung naik di Jos Larsen. Iya, cocok. Nah, yang ingin kita ketahui ini, kenapa pada akhirnya juga kita ke offshore ini? Begini Reguling, jadi waktu saya cerita ya pengalaman saya awal-awal itu, setelah 9 bulan kita nganggur setelah selesai MPI, Marine Pelayaran Internasional, kita dapat ijazah itu, kita kan di Kebantenan itu 9 bulan saya nganggur itu, tidak ada kepikiran untuk ke offshore atau ke apa, karena pada saat itu memang karena pada saat itu yang menjanjikan itu kapal-kapal besar. Kan sama-sama di PCL. Sama-sama PCL. Iya, kita sama lah ya, Pacific Limited ya. Yang awalnya memang waktu kita praktek itu ada beberapa perusahaan ya dari sekolah itu atas usaha dari Pak Kepala waktu itu almarhum Ewi Manikome, Edward William Manikome, itu yang usahakan. Jadi setiap yang mau prola itu sudah ada beberapa perusahaan yang disediakan. Ada Andika, ada PCL, ada Pertamina, ada Samudra Petrindo, Sampet. Nah, kita ini ditunjuk ke PCL waktu itu. PCL. Setelah dari PCL kita prola selama 2 tahun, saya dapat 2 kapal di situ. Ya, saya juga 2 kapal itu. Alam Sentosa sama Alam Sejahtera. Iya, kalau saya Veracruz. Oh, berarti di jalur Meksiko, Ki? Meksiko, Pakna Pacific Navigation Jadi Veracruz, Alam Veracruz sama Alam Tenggiri waktu itu. Nah, setelah saya komplitkan itu MPI, saya berpikir karena kan kita juga mau pengalaman perwira mau pengalaman perwira. Nah, sedangkan peluang untuk jadi perwira dengan MPI pada saat itu untuk kapal-kapal besar sangat kecil kemungkinan. Sangat kecil kemungkinannya itu. Ya, di PCL ada peluang karena di PCL itu ada kapal-kapal apa namanya pek Binta, pek Zulu. Nah, itu dia mau terima MPI, tapi kompetitornya banyak. Saingan kita banyak dari pelaut-pelaut yang lain lah ya. Jadi waktu itu saya ambil keputusan untuk kembali ke PCL jadi EBI lagi pada saat itu. Oh, jadi setelah dari selesai PD3 kembali ke PCL? Kembali ke PCL. Saya ke PCL jadi EBI lagi. Jadi EBI lagi. Iya, jadi EBI. Sama juga saya di Jos Larsen. Jadi oil ya. Jadi EBI lagi. Terus tahun berapa kita masuk di offshore? Nah, pada saat itu perjalanan saya singkat cerita, saya jadi EBI, terus saya cari perusahaan-perusahaan dalam sebagai perwira untuk mengambil pengalaman sampai dapat 2 tahun untuk ambil saya punya NT3. Nah, tahun 2003 itu sampai 2004 pengalaman saya dapat untuk perwira sudah ada, jadi saya ambil NT3 di PIP Makassar, periode 2003-2004. Nah, setelah dapat NT3, saya berlayar di kapal Taiwan. Ya, karena kan kita belum ada pengalaman offshore. Kapal Taiwan ini general cargo deh. General cargo? Iya. Tapi sudah perwira? Sudah perwira. Iya. Sudah. Waktu itu saya jadi Mualim 3. Nah, saya join di Taiwan melalui agensi juga. Agensi. Ya, di situ juga ada beberapa administrasi yang harus kita lengkapi untuk bisa join di kapal tersebut dan di perusahaan tersebut.
Nah itu susahnya kita itu deh. Berapa lama di kapal General Cargo? Nah itu General Cargo 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Iya. Bagaimana perasaan itu pertama jadi perwira? Wah, saya tidak. Ini kalau perwira. Tetap officer. Iya, tetap officer. Kalau ada perbedaan dengan kapal-kapal dalam ya kan. Ini kan kita berlayar artinya ke luar negeri ya ya. Selama ini kan kita interinsular saja ya. Nah, untuk pengalaman luar negeri ini kan orang-orangnya juga kan ibaratnya kapten-kapten kalau bahasa Inggrisnya ibaratnya orang-orang Inggris atau orang Eropa yang berbahasa Inggris mungkin lebih jelas. Kita ini kapten kita orang Taiwan atau orang China juga yang agak susah untuk dimengerti. Iya. Jadi harus belajar lagi familiarisasi untuk itu. Nah itu dari segi komunikasi ada guling. Nah, untuk navigasi kita harus selama ini mungkin di pelayaran dalam ya kita pakai peta-peta di dalam atau namanya hydro ya. Peta lokal. Nah ini kan kita sudah pakai BA ya, British Admiralty Chart gitu. Jadi ya kita harus belajar lagi bagaimana caranya koreksi peta dan segala macam lah ya, walaupun itu Mualim 3 harus belajar ya deh guling ya supaya kita, karena kita berpikir suatu hari nanti pasti kita akan jadi jabatan kita salah satu penunjang lah begitu deh guling. Jadi waktu itu terhimpin juga anunya jalurnya dari Taiwan, China, Papua New Guinea. Ya, Papua New Guinea, New Britain lah di situ. Tapi mixing crew juga. Mix crew. Kaptennya Taiwan. Iya. Ada 2 kapten waktu itu. Bagaimana itu cara beradaptasi dengan orang Taiwan begitu ya? Beda karakternya deh guling. Kan multikultural ini. Iya. Supaya kita bisa survive ya. Ya pertama poinnya itu karena kita ini sembari belajar juga deh guling ya. Terus juga kita kerja juga ya, kita ikuti ya pertama apa maunya ya kan. Oh maunya ini seperti ini. Iya. Walaupun bahasanya itu tidak terlalu kita mengerti tapi kita bisa tebak ini arah tujuannya seperti ini. Berarti tinggal pandai-pandainya kita ini improvisasi. Iya. Dan kita ikuti dia punya mau. Iya. Saya juga dulu ada. Ini kalau saya tidak ikut chief engineer punya mau, selesai saya. Jadi caraku juga asal tidak membuat diri saya cacat, tidak membahayakan nyawa, saya ikuti saja. Iya. Begitu saja kita punya style dulu ini. Nah, selanjutnya apakah nanti setelah ambil AINT 2 atau ke AINT 3 masuk di offshore? Iya. Jadi waktu itu karena saya di mes, waktu itu saya di mes Kincir, tinggal di mes Kincir. Setelah saya berlayar di General Cargo perusahaan Taiwan ini, sebenarnya saya dipanggil lagi balik ke sana. Cuma saya pikir, beberapa kawan itu sudah ada yang berlayar di offshore dengan gaji yang bagus. Karena pada situ memang offshore di tahun 2005 ya, 2000. Berapa gajinya yang kita dengar itu? Nah, saya Mualim 3 di kapal kargo 650 per bulan. 650 US dollar per bulan. Nah, saya dengar teman-teman yang di offshore ini ada yang 65-85 dolar per hari. Kali 30 lah sudah. 30. Memang iya. Ya sudah, kalau 60 dolar saja per hari ya, taruh kali 30 1.800 per bulan. Nah, sedangkan kita di kapal kargo Mualim 3 cuma 650. Saya pikir, ini dengan gaji sebegini di kapal kargo sama kapal berbanding dengan kapal offshore, bagus di kapal offshore. Cuma kan kita tidak ada pengalaman. Nah, bagaimana itu? Karena rata-rata perusahaan menginginkan itu at least pengalamannya 2 tahun. Sementara bagaimana juga kita caranya ini dapat pengalaman kalau tidak dikasih kesempatan. Bagaimana cara itu bisa diterima? Pertama waktu itu kan karena kita di mes, itulah gunanya mes ya. Sangat bagus itu di mes itu karena sumber
informasi Sumber di situ. informasi. Iya. Sumber pertolongan. Pertolongan, iya, semua di situ. Semua. Mau informasi dalam hal kerjaan, iya. Mau informasi untuk pendidikan, iya. Iya, update untuk kita punya hubungannya dengan profesi. Iya, itu semua ada di situ memang. Nah, terus pada saat itu ada adik kelas yang bilang, kenapa bang kita enggak mau coba pergi di Tidewater? Saya bilang, perusahaan apa itu? Perusahaan apa itu? Perusahaan apa itu? Perusahaan terbanyak kapalnya di dunia pada hari itu. Iya, pada saat itu. Iya. Dia bilang, perusahaan Amerika itu, perusahaan offshore. Saya bilang, ih bagus gitu, tapi saya tidak ada pengalamanku di perusahaan offshore. Dia bilang, tidak dicoba makin ke sana toh, karena saya pikir kita bisa di bahasa Inggris toh, walaupun patah-patah. Dia bilang, saya bilang, iya pasti itu, insya Allah mudah-mudahan. Kalau bahasa Inggris, kalau patah-patah saya juga bisa. Saya bilang, iya datang lagi ke sana bang. Saya bilang, iya. Nah, saya pergilah ke sana. Waktu itu di gedung apa ya, Citibank ya kalau nggak salah. Iya. Yang di Sudirman itu deh. Jenderal Sudirman. Iya. Belum ada itu namanya kita kirim lamaran pakai CV itu pakai email apa, tidak, temtem maaf langsung manual. Iya, tidak ada cerita bilang kita kirim, belum ada. Mungkin ada tapi antara perusahaan sama perusahaan saja ya, tapi untuk kita pelaut sangat mungkin ada yang tahu juga, tapi kecil, sangat sedikit. Ya. Iya. Nah, saya pergi lagi ke Citibank itu. Nah, sampai di Citibank saya masuk pagi-pagi, sudah banyak pelamar di situ deh Guling. Datanglah ini crewing manajernya pada saat itu Kapten Nur Hamid. Iya. Dia masuk, dia tanya kita, ini semua pelamar. Saya bilang, iya kita ini pelamar. Dia tanya saya, kamu dari kapal apa? Saya bilang, dengan bangganya saya bilang, karena kita ini merasa kalau kita kapal besar ini kemana-mana foreign going kan, kita berlayar. Dia ngomong, saya bilang, saya kapal General Cargo, Bulk Carrier. Tapi Kapten Nur Hamid dia bilang, aduh maaf kita di sini tidak terima untuk kapal-kapal besar, di sini kapal kecil semua, kapal supply, AHTS. Saya bilang, wah belum pakai ini resmi langsung interview sudah gugur kita di sini, lamar, sudah jatuh kita di sini. Saya berpikir di situ, kemana lagi nih, kasihan saya taruh lamaran ini. Karena saya sudah ada di daerah Sudirman. Saya berpikir, saya bawa lamaran saya pergi ke NYK. Iya, karena itu salah satu perusahaan kargo terbesar ke perusahaan Jepang ya. Ada juga Sanko saat itu. Iya. Saya pikir yang terdekat itu di Tamrin NYK. Saya bilang saya mau mampir. Nah, orang-orang sudah pada pulang itu, sampai saya duduk, saya mau kemana ini, kasihan ini. Akhirnya saya pikir saya ke NYK saja. Keluarlah saya itu dari dalam itu. Kapten Nur Hamid dia keker begini, dia lihat, kau betul serius mau pergi di kapal kecil? Saya bilang, serius saya ini Cap, tapi ini di Afrika. Saya bilang mau ke ujung dunia juga enggak jadi masalah. Saya bilang iya, biarpun tempatnya Jimbuang, mau yang penting naik kapal. Yang penting saya naik kapal. Tapi saya bilang sama Kapten Nur Hamid, Cap, jujur saja Cap, saya pengalaman untuk di kapal kecil tidak ada, tapi kalau memang Kapten ada pertimbangan lain untuk rekrut saya di kapal kecil sebagai officer, ya saya siap apapun itu, mau dites. Oke, dia bilang ini hari Kamis. Nah, saya akan hubungi crewing yang ada di Kamerun, Bruno Ascano. Dia bilang ya crewing officernya di sana namanya Bruno Ascano, orang Filipina. Nanti saya jadwalkan kalau bisa nanti hari Selasa kamu datang ke sini untuk diinterview. Saya bilang, alhamdulillah dengan senang hati. Kita interview sebagai apa? Officer. Saya tidak tahu itu jabatan apa dia mau kasih saya deh Guling, karena di offshore saya kan memang tidak ada wawasan ke sana. Ya, seperti apa offshore officernya. Iya, kan normally biasa itu kan ditipu-tipu itu buku pelaut. Kita tidak murni. Tidak ada murni. Tidak ada kita. Apa ada dari dulu kita. Iya. Saya pikir, buat apa? Ya begitu nih, apa adanya. Iya, punah dalle kah? Iya, punah dalle kah? Iya. Jadi dia bilang, oke, saya jadwalkan kamu hari Selasa datang. Datanglah saya hari Selasa minggu berikutnya. Begitu saya datang,
Iya pagi lah jam 9, dia bilang, terlalu cepat kau datang. Biasanya dari Kamerun itu jam 2. Saya bilang, enggak apa-apa, saya tunggu, Pak. Ya. Nah, orang ini memang dari asrama memang kita disiplin mantul. ya ya sebenarnya tidak juga deh, tapi bagaimana kita buat yang yang semaksimal mungkin lah, menunjukkan kita punya performa. Iya. Karena saya pikir juga kalau saya berbohong tidak bisa bertolak belakang dengan hati tuh. Iya. Jadi saya apa yang adanya. Iya. Akhirnya kita dites, Iya, dites ya, jam 2 dites. Begitu dia tes, ini juga Kapten Nur Hamid dia tidak kasih saya bayangan seperti apa tesnya, tidak ada. Tidak ada tuh kisi-kisi. Tidak ada kisi-kisi. Langsung itu ada telepon sudah dari Kamerun, Bruno Ascano. Saya telepon, dia tanya saya, halo, Muhammad Ali. Yes sir, Muhammad Ali. Are you available to join with 1 hour vessel in Cameroon? Say yes. What kind of vessel? I say PSP. Even PSP, I don't understand what is PSP ya. Ya saya tidak tahu itu apa itu PSP. Kita tidak tahu itu apa PSP. PSP apa? Bentuknya pun jenis. Bentuknya itu pun kapal tidak ditahu bagaimana. Kapal kecil saja, tahunya kapal kecil. Tahunya kapal kecil. Iya, karena kita kan dari kapal besar. Dia punya pekerjaan juga ini kapal dia membuat apa? Tidak tahu saya deh Guling. Iya. Jujur saja, memang buta memang kalau buta sekali. Terus saya bilang, Pak itu dibilang PSP. Mati ya kalau saya bilang. Tapi saya bilang, iya, as officer no problem, saya bilang. Third officer. Terus dia bilang, there is no third officer on board. Iya. Iya, only second officer. Oh, saya bilang. Kita lewati lagi. Iya, saya bilang, untungnya pernah belajar menjaga peta apa semua di kapal sebelumnya itu ya. Bagaimana belajar saya, navigasi. So, saya bilang, iya, enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Ya, join lah saya. Waktu itu dia terima saya dulu deh Guling. Iya. Dia tanyalah, oke, kamu tahu pekerjaannya sebagai Molim 2? Saya bilang, saya enggak pernah Molim 2, saya Molim 3, saya bilang. Oh, kita juga ngomong seperti itu? Iya, tapi pekerjaan Molim 2 pernah saya lakukan. Iya. Menjangka peta, persiapan publikasi publikasi dan segala macam itu saya bisa lah gitu, proses plan-nya semua. Saya pernah kerjakan, ambil sunset, sunrise, zero error, pakai sextant, bahkan pakai sextant ya. Pakai sextant? Iya, maksudnya kalau kita kapal besar kan kita tahu, apalagi kita punya officer orang luar ya kan dia harus itu regulin paling tidak ya adalah kita pernah kerjakan ambil zero error pakai sextant ya. Terus dia tanya masalah gaji, dia bilang, berapa gaji yang kamu mau? How much salary you are expected? Saya bilang, as per company standard. Karena saya pun tidak tahu berapa gaji di sana, tidak tahu minim. Karena ini kan kapal offshore, setaingannya saya offshore itu besar gajinya dibandingkan kapal kargo. Karena saya pernah dengar offshore gajinya besar. Jadi akhirnya yang tadi dikasih saya bilang, gaji berapa? Dia bilang, bagaimana kalau saya kasih kamu gaji $65 per hari? Langsung saya bilang begini, deal. Langsung deal. Dia tidak tahu bilang sebelumnya ini $650 ini per month. Langsung itu Kapten Nur Hamid bilang, kenapa kamu bilang 650? Kok nego? Dia bilang. Saya bilang, Cap, ini terima kasih banyak sudah gini. Saya dikasih, coba di kapal kargo $650 per bulan. Ini saya dikasih 65. Tidak ada itu nego lagi, saya bilang. Hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat. Sudah bilang, ini baru pertama saya lihat ada pelamar dikasih gaji langsung deal. Nego dulu, saya bilang. Kayak juga tidak tak kasih tos kita, ya kan? Tidak, karena kan kita pakai prinsip bersyukur. Iya. Ya tahu menjadi syukur. Tapi memang pada saat itu reguling begitu saya dikasih $65 itu. Iya, bagaimana perasaan? Saya keluar dari office itu, dari Tidewater itu, saya punya kaki kayak malah tidak nyentuh tanah. Malah saya bilang, alhamdulillah dapat saya gaji $65 per hari. Siapa yang mau kasih kita guling? Saya senangku itu hari. Saya bilang, saya lah ini mungkin orang yang paling senang di dunia. Saya bilang begitu. Saya naik keluar langsung ambil bus, tidak ada nyangkut pergi kemana atau kemana, langsung pergi di mes. Di mes itu saya tunggu sampai pada akhir hari hanya untuk berangkat.
berangkatlah saya pergi ke Kamerun. Nah, selama ini kalau kita berangkat, jarang kita mampir di hotel deh Guling. Jarang sekali untuk kapal-kapal besar kan, langsung pergi ke kapal. Nah, ini kan offshore ini. Offshore kita di hotel dulu. Oh, jadi sih di hotel. Di hotel dulu di Kamerun. Saya bilang, 1 hari 2 hari, kenapa tidak ada agen yang hubungi? Jangan-jangan saya kayak macam anu ini. Rasa takut muncul lagi, human traffic ini ya kan. Perdagangan manusia ini, saya dijual ini di Afrika. Ada rasa takut. Karena belum ada pengalaman sama sekali, kasihan. Saya bilang, jangan perdagangan manusia ini. Saya tunggu 2 hari 3 hari. Akhirnya keempat harinya ada itu agen datang, dia bilang, kamu siap-siap nanti untuk ke kantor. Untuk apa? Saya bilang begitu. Kita ada namanya safety induction. Oh, ada induction. Iya, safety induction. Baru pergi juga tahu itu ada begitu. Iya, baru pergi ada juga tahu juga karena selama ini kapal besar langsung join dulu cakar langsung pergi. Tidak ada namanya safety induction. Itu pun pada saat itu betul-betul penerapan ISM ya, ISM Code ya. Iya, jadi dari setiap perusahaan ada namanya ISM, Safety Management Systemnya ya. Nah, itulah yang kita pelajari selama 2 hari di kantor. Ya, saya juga pergi di kantor. Selama ini kan kalau kapal-kapal besar itu perusahaan besar, office-nya mewah ya. Mewah gedung. Ini tidak, kontainer. Saya bilang, betul ini perusahaan ini. Berani dia bayar kita $65 per hari. Nah, kantornya kontainer dikasih kontainer di Afrika, di Kamerun itu. Tapi saya yakin karena tidak mungkin kita ada di Kamerun ini kalau tidak sesuai atau tidak berkesuaian dengan kita punya ini kan. Sampai di situ safety induction selama 2 hari, terus ada asesmennya. Kita ini asesmennya ada. Masih ada asesmen lagi? Ada asesmennya setelah itu. Tapi bentuk asesmennya kayak questionnaire questionnaire multiple choice di situ, pilihan ganda. Kita isi sampai minimum standar itu 70 ya skornya, baru kita bisa. Kalau tidak kita mengulang lagi. Alhamdulillah. Dulu masih kertas ya? Iya, kertas deh Guling. Jadi satu kitab itu kita baca itu. Iya, ada kitabnya dia, kitab SMS-nya kan. Itu kita baca itu selama 2 hari. Iya. Sekarang kan pakai aplikasi sudah Iya. Ya sistem online lah ya. Dia juga atau mungkin dia pakai slide lah. Ini tidak, kita disuruh baca sendiri. Nanti baru diadakan assessment. Iya. Jadi hari keberapa di hotel baru ke kapal? Jadi 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Habis itu join di Explorer Seahorse namanya kapalnya. Explorer Seahorse. Iya. Itu memang kapal supply lah ya. Tapi itu kapal sudah mau dibesituakan, mau di-scrap. Dia join di Abidjan kan. Abidjan. Nah, setelah 2 minggu kapal itu di-scrap masuk. Saya bilang, bagaimana nasib saya ini? Karena 2 minggu saya join, mungkin saya pulang atau bagaimana? Kata orang kantor, tidak, kamu nanti akan dikirim pergi ke Port Gentil. Itu ya Libreville, Port Gentil. Nanti ada kapal di sana namanya Owen Tide. Owen Tide itu accommodation vessel de Guling. Iya. Berangkatlah saya ke sana. Lain lagi bentuknya ini. Lain lagi bentuknya. Belum pergi juga tahu yang mana ini bentuk ini accommodation. Iya. Tapi sebenarnya kapal itu dia supply vessel juga, tapi dia modify. Oh, dia modify. Ya, dia modifikasi supaya dijadikan accommodation vessel sama storage lah ya. Peruntukannya iya. Nah, saya waktu itu karena ini kapal di tengah, tidak pernah dia sandar di darat. Tidak pernah. Iya, jadi kita tidak pernah masuk di JT. Tidak pernah masuk di JT. 10 nautical mile dari pesisir pantai. Kapal itu kerja di situ. Jadi pagi dia pergi drop pas penumpang. Ya jam 6 sore kita balik lagi jemput, terus habis itu Lego Jangkar. Ya, setiap aktivitasnya begitu. Terkadang lah kita disuruh standby chopper atau standby work oversight atau apa namanya cargo storage. Jadi dengan jabatan tetap sama ya kakak ya. Nah, pada saat second officer juga. Iya, second officer pada saat itu saya. Nah, waktu saya di kapal itu kapten saya namanya orang Filipina. Iya, mualim satunya orang kita. Iya, orang kita, orang Indonesia lah.
ya. Saya Molim 2 waktu itu. Tapi jarang sekali ada yang betah di Afrika, memang. Kenapa? Kru-kru kita orang lokal. Kru ya, orang iya, lokal. orang lokal, dan orang lokal ini merasa mungkin dia orang lokal, jadi untuk apa namanya, untuk mengatur mereka ini agak-agak berat. Iya, harus butuh ekstra kesabaran. Iya, ekstra kesabaran sama ini deh Guling, apa namanya, strategi ya kan, kita punya manajemen tersendiri untuk mengatur mereka gitu. Iya. Nah, tapi berat ya gabung dengan orang mereka. Weh, berat deh Guling. Jadi kalau kita suruh kerja ini deh Guling. Iya. Saya bilang pagi-pagi toolbox talk meeting ya. Bos, sini bos. Iya, dia kan manggilnya chief officer itu Sevo ya kan. Sevo, ya. Ya setelah saya jadi chief officer ini ya, sebelumnya itu saya naik Molim 2, itu yang Molim 1 itu orang Indonesia, dia tidak betah, turun. Saya langsung naik jadi Molim 1. Jadi kan cuma Molim 2 cuma 2 minggu, hampir 1 bulan lah deh. Jadi ceritanya kita pertama kita masuk di Tidewater, habis itu kita di hire second officer, belum pakai kontrak baru ini, belum pakai pulang ke belum send off. Iya. Pindah kapal jadi second, habis itu cuma hampir 2 minggu. 2 minggu langsung naik chief officer lagi. Naik chief officer. Kapten saya tawari, ini ada kesempatan. Saya bilang, Cap, saya saja Molim 2 baru jadi cuma berapa minggu. Ini langsung mau jadi Molim 1. Bagaimana ceritanya, saya bilang. Dia bilang, ini ada kesempatan. Ada orang biasa dikasih pengen, dia tidak ada kesempatan. Ini kamu ada kesempatan di dalam mata. Saya bilang, oke, Cap, saya mau. Yang penting guide saya. Arahkan saya bagaimana saya bisa untuk dengan jabatan chief officer. Jujur kita ngomong juga. Saya baru pertama kali nih chief officer ini. Tapi mentalnya memang kita kakak luar biasa ya, mental di Afrika. Iya. Jadi waktu Muhammad join itu transfer ini dari Abidjan pergi ke Port Gentil, kan kapal itu 10 mil dari pesisir pantai. Saya pakai 2 kapal ini. Namanya kapal itu yang saya tumpangi pergi ke lokasi ke Owen Tide ini, namanya Holstentor. Nah di situ ada abang. Abang Suban Kasmayuda. Abang Suban, Iya. Ade, kenapa kau ada di sini? Saya bilang, iya abang, kenapa ada di sini? Dia bilang, iya deh, saya di sini nih. Saya bilang, iya. Dia bilang, beruntung kau ini deh. Ini sekarang masanya offshore. Sekali kau masuk offshore, dia bilang, selamanya pasti kau akan di offshore. Karena ini di offshore ini menjanjikan, dia bilang. Menjanjikan bagaimana itu? Dia bilang, dari segi gaji bagus. Terus dari karir, kalau kamu kamu punya performansnya kamu bagus, pasti akan dipakai terus di perusahaan ini. Dan perusahaan ini punya prospek yang bagus. Ya bisa kita disekolahkan, ambil DP. Siapa sih yang tidak tahu? Iya, sama kos-kos lain. Terus kembali lagi kakak. Iya. Dengan jabatan chief officer kan tiap saat, tiap hari berinteraksi dengan kru ini ya. Iya. Adaptasi ini seperti apa? Bukan kru saja deh Guling, karena passenger juga. Oh iya, akomodasi. Iya, accommodation vessel kan. Berat deh Guling. Berat. Buat saya berat, tapi karena ya kita ya itu harus, kalau saya prinsip saya kita harus berani ambil risiko. Kapan kita tidak berani ambil risiko, maka kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu. Tidak bakal tahu. Jadi kita harus ambil risiko. Iya, kita harus masuk ke dalam ruang lingkupnya itu, baru kita akan tahu. Seperti ini. Dan semua manusia dari awal tidak ada yang tahu. Dan yang paling berat itu yang kita jalani itu adalah memulai yang pertama kali. Tapi kalau kita sudah dapat ilmunya, sudah beradaptasi dengan lingkungannya, insya Allah akan berjalan. Iya, begini Jipade. Iya, akan seperti itu. Melawan rasa takut, rasa was-was. Iya. Kalau saya bilang, manusia itu selalu ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Cuma, yang saya bilang tadi, harus berani ambil risiko. Berani ambil risiko. Kapan kita tidak berani ambil risiko, tidak bakal maju. Tidak bisa memulai. Maka seperti itu. Nah itu prinsip saya yang saya selama ini saya aplikasikan, implementasikan. Ya.
Sampai alhamdulillah sampai saat ini ya akhirnya selesai juga kontrak chief officer. Iya. Tapi sempat jadi dipromot jadi kapten di TETWater. Nah, jadi tidak promosi, tapi ada perusahaan menjanjikan untuk mengambil DP. Dan DP ini kan saat itu masih sangat jarang orang masih barang yang mahal lah. Baik lisensinya maupun kapalnya juga jarang ada kapal DP pada saat itu. Dan kita ini yang muda-muda yang mau berkarir di perusahaan itu akan disekolahkan ke Aberdeen pada saat itu. Iya. Tapi saya waktu itu juga Deguling tidak berpikir cuma untuk kerja saja, kita juga berpikir untuk berkeluarga Deguling. Nah, setelah saya pulang dari TETWater itu, saya lamar istri saya. Saya lamar, alhamdulillah saya lamar sendiri, tidak melibatkan orang tua, saya sendiri. Nanti setelah semua ya selesai jadwal ini tanggalnya sebegini baru orang tua datang. Jadi hasilnya TETWater. Saya bawa duit waktu itu hampir 6 bulan. Ya 6 bulan kali 60 ya $65 per hari ya. Kali 6 bulan lah. Segitulah duit yang saya bawa pulang. Karena saya merasa ini percaya diri kita itu ada. Karena kita pegang duit juga. Salah satunya ada guling. Ya kan berani melamar ini kada memangku. Dulu kita kapal kargo enggak berani karena berat $650 per hari ya. Nanti kita juga pergi berlayar kasih makan apa nanti istri anak dengan gaji sebegitu. Tapi di offshore berani tambah kepercayaan diri saya di situ. Iya. Jadi boleh tahu nih perusahaan pertama kali kita jadi master di TETWater atau di perusahaan lain? Saya master di Bourbon. Oh, master di Bourbon. Iya, Bourbon Offshore Asia. Jadi singkat ini Deguling dari TETWater, saya lihat ada satu kapal itu namanya Bourbon Atlas. Bourbon Atlas ini dia survey vessel. Iya, satu lokasi kita. Saya lihat bagusnya nih kapal. Nah, Ontahit ini kasihan, kapal sudah tua, ya kan? Saya pengen juga bekerja di kapal seperti itu. Saya calling lah di channel 16 pada saat itu kan. Saya bilang, bagaimana caranya melamar di perusahaan situ? Waktu itu officernya orang Prancis, dia kasih saya alamat email. Nah, ini alamat emailnya. Saya melamar lah pada saat itu Deguling. Nah, melamar di di Bourbon Offshore Greenmart. Saya kirim lamaran ke sana, email direct ya? Iya, direct. Ke Bourbon Greenmart pakai email. Tidak pakai tidak ada. Broker. Tidak ada Deguling. Nah, setelah itu saya satu kontrak dari TETWater, balik lagi tuh ke TETWater, satu kontrak lagi selama setelah dari Bourbon? Iya, setelah dari Bourbon. Tapi saya sudah kirim itu email pergi ke Bourbon Offshore Greenmart kan. Setelah kontrak kedua di TETWater, saya di rumah nganggur. Ada email masuk dari Ivan Tan, namanya Bourbon Offshore Asia. Sebenarnya saya tidak pernah melamar di Bourbon Offshore Asia. Kenapa bisa ada email? Dia bilang, saya dapat forward email kamu dari Bourbon Offshore Greenmart. Di Bourbon sudah ada di Asia, namanya BOA, Bourbon Offshore Asia. Ini saya ada kapal pertamanya Bourbon PSP 100 series, Bourbon Liberty 101 itu operasi di Malaysia. Saya mau kamu kerja di situ, join di situ, saya kasih gaji kamu $100 per hari. Naik lagi nih. Mau saya Deguling. Saya bilang, di Afrika saya dikasih 65, jauh lagi. Ini di Asia dikasih saya 100. Langsung saya ACC Deguling. Master ini? Belum. Oh, belum. Chief Officer? Masih Chief Officer. Masih perjalanan Chief Officer. Kenapa Deguling? Maaf kata ini. Kita ini berjuang, alumni tidak ada yang support kita. Sedangkan di offshore ini kan banyak alumni. Nah, saya tidak mengatakan bahwasanya di sana ada sistem Kawanua. Iya, kawan geng-geng atau apa kayak. Saya tidak mau mengatakan seperti itu, tapi realitanya seperti itu. Jadi dia saling mensupport satu dengan lain sesama alumni. Nah, kita ini tidak ada siapa. Jadi berapa lama jadi Chief Officer? Lama deh 2-3 tahun. Iya.
Oh, tidak lama, ada 10 tahunan lebih. Oh, 10 tahun. 10 tahun saya jadi chief officer, saya pergi ke Maiklin. Maiklin saya di sana dapat 3 tahun dipromosi jadi master. Oh, berarti dari Maiklin ya? Iya, tapi belum jadi master di situ. Kenapa? Master. Iya, saya 3 kali disuruh jadi master, belum mau. Artinya begini deh, saya pikir di kapal DP dengan jabatan senior DPO, ya senior DPO itu 4 orang officer, jadi kita back to back itu lancar. Nah, buat saya, karena prioritas saya itu saya berpikir jabatan, prioritas saya bagaimana saya bisa menghasilkan. Ya dari kalau saya lama nganggur di rumah, ya kan bagaimana dengan anak-anak di rumah kan, keluarga di rumah butuh duit ya kan, bagusan saya walaupun dengan jabatan SDPO, ya chief officer SDPO, yang penting gaji lancar, iya, tidak lama juga nganggur. Nah kalau kapten cuma 1, lama kita nganggur. Ya kalau 3 kapten, rotasinya, iya. Nah setelah dari Maiklin itu, nah baru saya ke Bourbon lagi. Nah di situ saya jadi master. Iya. Bagaimana perasaan itu waktu jadi master ini dulu? Sebenarnya ya namanya jabatan baru pasti ada, ada rasa apa namanya, bukan kurang percaya diri dulu, maksudnya bukan kepercayaan, kurang percaya diri ada tapi kurang. Iya. Kenapa jabatan yang belum pernah kita ini? Terus kita juga tuh ke accommodation vessel. Iya. Accommodation vessel. Namanya Surperdana. Iya. Saya lihat, wah ini berat ini namanya kapten kan. Saya lihat sendiri yang namanya kapten itu semua tanggung jawab dia, overall command ya kan. Iya, on call juga kapan waktu dia ada apa-apa dia dipanggil. Tapi ya bismillah kita join di sana, lihat situasi, komunikasi kita dengan klien, pencharter dan pencharter ya. Terus dari accommodation itu jenis kapal offshore apa lagi? Yang sekarang ini apa? Nah sebelumnya itu sebelumnya waktu di Maiklin itu saya subsea operation ya, subsea ya. Jadi untuk pengalamannya itu deguling ROV, terus diving, air dive, sat dive, saturation dive. Diving. Ya, diving. Ya jadi bentuk operasinya beda lagi. Bukan seperti apa itu operasinya kalau kapal begitu? Kalau untuk ROV macam-macam ya ada guling ya. Nah, jenis ROV, tapi hampir selama di subsea operation itu untuk ROV kita nama proyeknya itu underwater platform inspection. Jadi untuk mengecek instalasi bawah laut. Ya, contohnya untuk platform kita pergi periksa dia punya kaki-kaki, weldingannya, kita buat MPI test. Itu melalui pakai robot, pakai ROV itu. Iya. Nah, sekarang ini jenis kapal itu yang kita masih yang sama sampai sekarang ini. Tapi saya lebih fokus ke saturation dive. Iya. Untuk perbedaannya lagi itu. Gajinya. Kalau tergantung dari proyeknya. Ya. Iya. Tapi untuk master ya, untuk saturation dive itu range-nya antara $600 sampai $700 per hari. Sebegitu. Tidak salah dia yang ngerjain ini? Iya, tidak, memang sebegitu ya. Jadi di PKLT itu Seata dia PKL-nya kita 630 per day, per hari. Master, iya. Alhamdulillah. Ada deh. Alhamdulillah banyak kali ya. Kalau 630 gaji tak. Iya. Cuma ya tanggung jawab juga deh guling. Iya. Jadi kan memang berbanding lurus tanggung jawab. Terus yang kita hadapi ini kan bukan multinationality ya. Iya, ada dari Amerika, Inggris, Kanada. Iya semua. Chief officer itu orang mana? Chief officer saya Polandia. Iya, second officer Rumania. Second officer saya ada 2, 1 Rumania, 1 Rusia. Kadet saya dari ini yang Kroasia. Yang kita cuti sebelum ini yang bulan lalu ya. Iya, deguling. Chief engineer ada dari Malaysia, ada juga dari Lituania.
ya Vladimir Ivanov. Ya. Iya. Kan terakhir saya dengar kabar waktu kita kena paparan COVID ya. Oh iya. Terus kita dalam kondisi begitu. Betul. Bagaimana kita bisa bangkit kembali lagi setelah itu COVID. Iya. Terus saya dengar kita jadi marine surveyor. Itu ya. Bagaimana ceritanya sampai ke situ gitu? Tapi masih tetap ini kita lakukan. Iya masih deh. Masih ya? Iya. Jadi itu kalau saya bilang inilah enaknya kita pelaut ya. Iya. Sebenarnya kita juga jangan terlalu vakum ke berlayar. Iya. Masih ada pekerjaan lain yang sesuai dengan ya ada peluang untuk kerja selain sebagai pelaut ya. Iya. Tapi masih satu ruang lingkup lah ya. Ruang di industri pelayaran lah. Industri pelayaran. Nah, ceritanya itu waktu itu saya kena terpapar COVID dan saya dikarantina di PHC di Belawan. Iya. Dan di antara kita ada sekitar 36 orang di atas kapal, itu multinationality, semua terpapar COVID, kita dikarantina di PHC di Belawan. Nah, di antara 36 orang ini ada seorang yang meninggal, koki kita almarhum. Ya, mudah-mudahan beliau terima semua amal ibadahnya di sana. Amin, ya. Koki kita, iya. Nah, itu saya berpikir karena saya juga sudah dideklar meninggal pada saat itu deh Guling. Iya, di hari 17 saya sudah dibungkus pakai bedsheet itu pakai spray. Iya, sudah dibungkus. Pas status saya itu saya lagi sholat subuh kan. Sholat subuh sujud terakhir. Tapi perasaan saya cuma 5 menit saja itu deh Guling saya sujud. Tapi kata suster, tidak Pak, Bapak itu lama sujud. Makanya kita declare Bapak sudah meninggal karena sudah tidak ada pergerakan lagi, memang kayak orang ini sudah iya. Dan orang itu pada saat itu namanya COVID kan sibuk, suster juga mau mengecek properly itu kayaknya jauh dari kata itu. Jadi kalau ada orang yang lihat ini cepat dia punya ambil keputusan. Iya. Akhirnya saya pergi periksa di ruang CCTV, saya lihat memang 40-70 menit durasinya sujud itu. Saya baru sadar, oh iya betul. Memang sebegitu lama memang. Iya. Dari kondisi itu kita pulang, kita kasih saya tahu. Pulang, iya. Singkat kata saya pulang ke Jakarta, saya kasih tahu orang di rumah, istri saya bilang saya tidak mau berlayar lagi. Iya, nanti saya mati di negaranya orang, di kampungnya orang kan tidak lihat. Mendingan saya kerja di darat. Saya bilang, ya sudah cari kerja di darat, tapi saya berpikir lah Guling mau kerja apa kita, ini kan kita tidak tahu ya kan. Saya buka waktu itu LinkedIn. Saya lihat di situ, ada marine surveyor, marine MES, dia butuh dari DNV kan, dari Norway. Tapi kan kita tidak ada pengalaman survei. Tidak ada. Marine surveyor. Iya, cuma mungkin sudah rezeki ya, iseng saya kayak iseng aja. Guling. Kalau nyangkut ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita cari yang lain begitu, yang lain. Saya kirim lah Guling. Saya kirim, 4 hari kemudian dia respon. Dia bilang ini Kapten Muhammad, saya bilang iya. Jadi kita sebagai marine surveyor ini maksudnya jenis surveinya apa itu? Iya. Kalau memang satu di survei kan tidak macam-macam survei. Ada beberapa jenis survei. Macam-macam Guling, iya. Pertama itu yang saya laksanakan survei itu namanya suitability survey. Iya, itu kapal mau di charter sama Pertamina melalui rekayasa industri, kita survei kapal takbut dengan tongkang. Iya, itu namanya suitability survey, artinya kapal yang dia mau hire itu berkesesuaian kan dengan proyek mereka. Iya. Nah, selain daripada suitability survey ada beberapa lah saya adakan survei, ada namanya condition survey, ada namanya on off hire survey, ada namanya load out survey, sail away. Itu kan persoalan keselamatan kapal ataukah memang semua awak kapal, bagaimana survei terkait dengan operasionalnya?
Kalau untuk survei ya tergantung dari surveinya ya. Yang saya bilang tadi kalau untuk sustainability survei itu perhitungannya bahwasanya kapal ini berkesesuaian dengan proyek, iya, dengan permintaan requirement dari klien kan. Iya, tapi kalau untuk on off hire survei itu ya pada saat kapal mau di hire atau on hire ya atau mau off hire, kita lihat kondisinya, statusnya dari bahan bakarnya, statusnya dari kapal pada saat itu, bahan bakar, terus kargo dan apa segala macam. Kita sudah rasakan ini kan selama ini kalau saya yang saya lewati adalah di tahap bagaimana saya disurvei. Sekarang ini kita saya lagi yang survei. Kita mensurvei. Ada kebanggaan tersendiri dari iya. Nggak ada kebanggaan tersendiri kalau kita jadi surveyor. Ya selama ini kita tahu sendiri kan kalau kita lihat itu surveyor datang, surveyor datang ini kaki kita tidak terasa menginjak di lantai. Iya. Karena rasa bagaimananya ya. Iya. Nah, selama jadi surveyor ada nggak masalah, paling sering masalah ini yang muncul ini pada saat survei itu? Sebenarnya ya ada namanya initial report ya. Setelah kita survei itu ada namanya initial report atau survey finding ya. Nah, di situ nanti akan ada tertera. Nah, dari survey finding ini terkait dengan sertifikat kapal, kelayakan dari ISM-nya, security-nya ya. Kalau kapal itu memang ada requirement-nya. Tapi karena kalau SMC karena safety management certificate itu kan under 500 gross tonnage ya. Iya. Dari kita punya merit surveyor ini, maksud saya perusahaannya? Kalau perusahaannya namanya DNV. Yang untuk perwakilannya di Indonesia PT Nobel Denton. Iya, DNV GL ya. Jadi DNV itu banyak produknya. Iya, ada kelas. Iya. DNV kelas. Iya, ada DNV kelas. Kalau saya MES namanya reguling. Ya, Marine Warranty Surveyor. Jadi taruhlah ini salah satu contoh pendekatan pemahaman ya untuk bisa memudahkan mengetahuinya. Oke, ada seorang punya kargonya ini dia mau asuransikan. Dia tunjuklah satu PT. PT asuransi. Taruhlah PT asuransi PTX ya. PTX ya. PTX untuk asuransi. Nah, PTX ini nunjuk satu perusahaan surveyor untuk mengecek itu bagaimana proses kargonya ini yang mau diasuransikan. Berarti maksudnya di independen survei gitu ya? Iya. Kita independen. Iya. DNV ya, dari DNV. Cuma statusnya saya di DNV itu belum permanen. Iya, masih freelance. Kamu masih berlayar gitu. Masih berlayar juga. Iya. Kayaknya in case juga kalau saya untuk tinggalkan ini posisi master dengan gaji $630 per hari kan butuh mental yang kuat kali ya. Iya. Iya deh gue. Sebenarnya kalau dengan gaji sebegitu sebenarnya menjanjikan ya. Tapi kan beriring waktu ada namanya bosan kita deh gue. Saya kira kalau sudah gaji segitu tidak bosan nih orang. Coba dari tahun 1996 kita berlayar sampai hari ini berapa puluh tahun sudah. Jadi artinya uang ini gaji penghasilan masih lebih tinggi yang namanya menjaga perasaan ya. Iya, belum lagi keluarga. Keluarga apalagi anak-anak tuh. Sudah mulai besar, sudah mulai mengerti kalau kita berangkat berlayar. Mau kemana kerja berlayar, kok berlayar terus katanya kan tinggalkan ya paling sebentar waktu saja buat keluarga terus berlayar lagi deh gue. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa juga kita memulai kerja di darat. Satu ya rasa kebosanan itu ya. Salah satunya yang paling penting juga ke keluarga ya. Tapi dengan gaji sebegitu, nah itulah kalau kita bicara gaji ya, tidak ada rasa puasnya. Tidak ada. Mau banyak, mau sebesar apapun itu tidak ada. Tapi dengan adanya survei ini, buat saya ini suatu pengalaman yang bagus ya. Kenapa? Kalau kita berlayar saja dengan mengandalkan ANT 1 Master Marine kan, ya sebegitu-begitu saja kita punya
ilmu deh guling. Selain sertifikat of kompetensi ada nggak ijazah lagi? Ijazah darat tak? Ada, saya dari STNT ya, Sekolah Manajemen Transportasi Laut kan, di MTL, Manajemen Transportasi Laut di S1. Pada saat saya ambil MT1, saya juga kuliah di Trisakti dengan sekian SKS untuk penyesuaiannya untuk mendapatkan S1-nya, Manajemen Transportasi. Artinya kita memang sudah siapkan ya, jadi memang kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita ada target memang harus disiapkan persiapannya. Iya deh guling, iya. Luar biasa nih. I have to say thank you nih kakak. Ini ada sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ini. Iya deh guling. Kita atas terima kasih kembali. Bisa datang ke Armada Dekul ini. Iya deh guling. Pertanyaan bukan pertanyaan sih, mau kak tahu gini terkait dengan marine surveyor ini, karena itu juga yang selama ini saya idam-idamkan, tapi Allah berkehendak lain. Ya sudahlah, saya buat begini aja, bagaimana kalau tidak bisa jadi marine surveyor, paling tidak bisa jadi konsultan atau apakah. Bisa deh, terkait dengan marine surveyor untuk penerapan teknologi itu bagaimana kakak? Maksudnya teknologi di bidangnya ya? Iya. Maksud saya untuk marine surveyor dengan teknologi yang sekarang ini. Teknologi maksudnya kapalnya atau apanya? Marine surveyornya sendiri? Marine surveyor sendiri. Oh, kalau marine surveyor sendiri ini di bidang saya ya. Kalau untuk marine warranty surveyor itu pengalamannya aja yang bertambah. Untuk teknologinya teknologinya kalau load out aja yang paling ini kan ada. Load out itu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Artinya dari sarana transportasi pergi ke jeti atau dari jeti pergi ke sarana transportasi. Itu ada metodenya, iya. Bukan cuma dengan cara pengangkatan saja teknologi, maksudnya seperti itu. Tapi juga ada namanya sistem bergeser. Pergeseran dengan sarana yang tersedia lah ya, atau juga dengan sistem float off namanya. Jadi kita balas itu kapal sampai dia terendam, baru kapal muatan masuk, baru kita dibalas. Jadi seperti mungkin pendekatan pemahamannya seperti dok apung. Iya, jadi kalau kapal mau masuk di dok, kita balas itu dok sampai dia tenggelam, sampai menyesuaikan dengan ada clearance lah dari draft kapal dengan dok apung itu, dia masuk, air dibuang, seperti itulah. Dia punya sistemnya sistemnya, pendekatan pemahamannya untuk lebih dimengerti untuk float off itu, ya. Terus kasih dulu tips ini bagaimana bisa menjadi marine surveyor ini? Sebenarnya kalau kita dari background pelaut kan kita juga biasa hadapi surveyor. Kurang lebih seperti itu. Tidak jauh dari itu dia punya modulnya ya, pertanyaannya menyesuaikan, karena survei itu kan macam-macam deh guling ya. Yang saya bilang tadi ada suitability, ada OFID, ada CMID, seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa menghadapi itu, jadi surveyor juga kita bisa. Iya, tinggal itulah anunya ya, bagaimana strateginya. Yang penting kita ingat dan memahami. Untuk menambah wawasan dari segi itu, karena kita sudah pernah mengalami, ada sertifikat penunjang, dan juga di situ pada saat kita mengambil sertifikat itu kan ada short trainingnya ya. Sertifikat marine surveyor. Sertifikat marine surveyor dulu sendiri. Berapa kita bayar itu? Biayanya? Waktu itu sekitar 9 juta 4 hari. 4 hari. Ada di situ semua modul. Ada semua, iya. Tapi kalau kita enggak tahu sekarang ya untuk biayanya. Itu beberapa tahun yang lalu deh guling. Iya. Sekarang mungkin naik kali. Iya. Saya bisa share itu linknya ya. Iya. Nantilah di share sama. Bisa deh guling. Ya, insyaallah. Buat kita semua, iya. Oke, terima kasih banyak nih kakak ini. Sudah tidak terasa ini sudah mau 1 jam kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ini atas ronda waktu ke Armada Dekul. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.